Bismillahirrahmanirrahim warawah dan menceritakan nahwuhu yang sama dengan itu an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, yakni rawa nahwuhu iblis abul jin. Jadi ada satu riwayat yang serupa dengan satu pernyataan bahwa iblis itu adalah bapak jin. Waqala berkata ismuhu al-Haris. Ibnu Abbas berkata bahwa ismuhu, nama iblis itu al-Harisu, yaitu Haris. Dalam literasi Nasrani, iblis itu Azazil. Nah, di sini Ibnu Abbas menyatakan nama iblis dalam literasi Islam itu al-Haris, nama aslinya. Arab ya, Arab. Waqala dan berkata Syahr bin Hausyab, Imam Syahr bin Hausyab, wa ba'dul usuliyini dan sebagian ulama usul, karena bahwa iblis itu minal jinni, golongan dari jin, alladzina yang mereka itu kanu tinggal fil ardi, di muka bumi. Jadi ada beberapa ulama usul yang menyatakan jin itu golongan, bahwa iblis itu golongan dari jin alladzi kanu fil ardi, yang tinggal di bumi. Wa qatalathum dan membunuh mereka, yakni jin, al malaikatu, para malaikat, fasabbauhu, lalu mereka itu menahannya, sogiron ketika kecil, wa ta'abbada dan juga beribadah ma'al malaikati, bersama malaikat, wa khutiba dan juga mendapat pelajaran dari malaikat. Jadi ulama usul itu menyatakan bahwa iblis itu adalah sebagian dari komunitas jin yang tinggal di bumi, lalu oleh para malaikat diperangi, lalu sebagiannya ditahan, dipenjara sejak kecil, dan dididik untuk beribadah bersama malaikat. Wahakahu dan menceritakannya yang demikian itu At-Tabari, Imam Tabari, an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Nah, kana minal jinni fafasako, misalnya begitu, bahwa jin yang fasik itu disebut iblis. Nah, dalam ayat yang kita kupas hari ini itu adalah fasajadu illa iblisa. Nah, di situ ada istisna. Fasajadu, mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Nah, keterangan tentang istisna itu adalah wal istisna'u, adapun istiqna, yakni istiqna di dalam kata illa iblis, ala hadza, pada topik ini mungkotiun disebut istisna mungkoti. Nah, konsep istisna mungkoti itu juga kita bisa lihat pada ayat 175 surat An-Nisa, malahum bihi min ilmin illa tiba'adzon. Malahum, tidaklah mereka itu bihi dengannya, min ilmin, bihi tentang itu, min ilmin pengetahuan, illa tiba'adzoni, kecuali hanya sekedar ikut-ikutan prasangka. Nah, kata illa tiba'adzon itu juga disebut istisna mungqati, sama dengan yang melekat pada kata fasajadu illa iblis. Wa qaluhu, dan firman Allah di surat Al-Maidah 3, illa ma zakkaitum, ya. Kata illa ma zakkaitum, kecuali yang kalian sembelih, fi ahadil qaulaini, dalam salah satu dua kaul. Walaisa alaisa, tidak ada, alaika atasmu, atau sun, haus,
wala ju'un dan tidak pula lapar, illa ruqad kecuali ngantuk, tidur. Waruqadu dan ruqad tidur mamnuun dilarang. Yakni adalah satu syair berkata, kamu tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah haus, tidak pernah lapar kecuali tidur. Wahtaja dan mengambil hujah ba'du ashabi hadzal qauli, sebagian pemilik ucapan ini, pendapat ini, bi annallaha, bahwa Allah subhanahu azza jalla wa azza wasofa memberikan sifat atau identitas al malaikata kepada malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah memberikan identitas kepada malaikat dengan satu pernyataan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. La ya'suna, mereka tidak menentang, yakni malaikat itu, Allah kepada Allah, ma apa-apa amarahum yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan apa-apa yu'maruna yang diperintahkan kepada mereka. Jadi Allah memberikan branding kepada malaikat, identitas kepada malaikat, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah menentang perintah Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa qaluhu, dan firman Allah, illa iblisa kana minal jin, bahwa firman Allah yang berbunyi illa iblisa, kecuali iblis, kana bahwa ia minal jinni, dari golongan jin, fil Al-Kahfi ayat 50. Maka ini menyebutkan satu pendapat, wal jinnu, bahwa jin itu ghairul malaikati, bukan malaikat. Ajaba, menjawab ahlul maqalatil ula, pemilik pendapat yang pertama, bi'annau, bahwa ia layam tani'u, tidaklah mencegah ayah rujah, jika keluar iblis min jumlatil malaikati, dari golongan malaikat, 5 sabaqo, 5 karena satu alasan, sabaqo yang telah lalu, fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah, bisaqoihi, karena sebab durhakanya iblis, adlan, sebagai bentuk hukum keadilan minhu, dari Allah. Jadi bahwa dikeluarkannya iblis dari surga, seperti yang sudah disebutkan dalam statement sebelumnya, itu adalah akibat perbuatan iblis, apa? Syaqa, yakni celaka, durhakanya dia. Dan bahwa dia dikeluarkan dari surga itu adalah sebagai hukuman yang adil. Maka keputusan yang demikian itu dari Allah, maksudnya mengeluarkan iblis, la yus'alu amma yaf'al, tidak bisa diganggu gugat, ya. La yus'alu, tidak bisa diganggu oleh Allah itu, amma, dari apa, yaf'alu, yang ia kerjakan. Wis kabeh itu mayasya, sesuai dengan kehendak Allah. Walaisa, dan bukanlah iblis itu fi khalqihi, dalam kejadiannya, minarin, tersusun dari api, fitarki bisyahwati, dalam penyusunan syahwat, hina ghadiba, ketika Allah murka alaih atasnya, mayat fa'u, tidaklah ia menerima, annahu, bahwa ia minal malaikati, dari golongan malaikat. Wallahu a'lam.